Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana masih tetap semangat? Harus tetap semangat di masa pandemik ini dan semoga kita selalu sehat. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang penamaan senyawa biner. Tetapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Baik, sekarang kita mulai. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun atas dua unsur. Kedua unsur dapat berasal dari unsur logam dan non-logam atau keduanya berupa unsur non-logam. Nah, sekarang kita mulai yang pertama, senyawa biner dari logam dan non-logam. Nah, bagaimana sekarang penamaannya? Penamaannya dimulai dari kation logam, jadi menyebutkan nama kation yang berasal dari logam. Kemudian diikuti anion, nama anion disebutkan, anionnya berasal dari non-logam, lalu diberi akhiran ida. Baik, sebelum kita melihat contoh dari penamaan senyawa biner, kita lihat dulu beberapa kation monoatom. Kation itu adalah ion positif, ya. Kation monoatom dari logam. Misalnya sekarang kita ambil golongan 1A. Logam golongan 1A ada litium, natrium, kalium. Nah, simbol ionnya adalah Li+, Na+, K+. Nah, selain Li+, Na+, K+, ada juga nanti rubidium, cesium, dan francium. Nah, ini adalah kation dari golongan 1A. Kemudian dari golongan 2A ada Be2+, berilium, Mg2+, magnesium, Ca2+, kalsium, strontium, Sr2+, dan barium, Ba2+. Nah, ini adalah nama-nama dari kation monoatom dari golongan 1A dan 2A. Selain menguasai nama-nama dari kation, kita juga harus menguasai beberapa anion atau nama-nama dari anion, ion negatif. Misalnya dari golongan 5A. Nah, nama unsurnya adalah nitrogen, kemudian fosfor. Kemudian kalau nitrogen berupa ion N3- berupa ion namanya nitrida. Lalu fosfor, unsur fosfor kalau berupa ion namanya fosfida. Kita lihat sekarang dari golongan 6A. Nama unsurnya oksigen. Kalau oksigen ini berupa ion O2- namanya oksida. Begitu pula dengan belerang. Belerang, nama ionnya atau kalau berupa ion namanya adalah sulfida. Kemudian dari golongan 7A, unsur fluorin. Nah, kalau berupa ion F- namanya fluorida. Lalu unsur klorin, kalau berupa ion Cl- namanya klorida. Bromin, Br- namanya bromida. Begitu pula dengan unsur iodin, kalau berupa ion namanya adalah ion iodida. Jadi diberi akhiran ida untuk anion dari non-logam. Baik, sekarang kita lihat contoh penamaan senyawa biner dari logam dan non-logam. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh. Nanti kita lihat bagaimana cara pemberian namanya. Kita mulai dari yang pertama, NaCl. Na ini adalah unsur logam dan Cl adalah unsur non-logam. Nah, jadi pemberian namanya kita sebut dulu kation dari logam, kemudian diikuti dengan anion dari non-logam yang diberi akhiran ida. Jadi nama senyawa ini adalah Na adalah natrium. Kemudian Cl adalah klorida. Asalnya klorin diberi akhiran ida jadi natrium klorida. Lalu sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua di sini adalah barium. Ba adalah barium. Barium klorida. Klorida. Barium klorida. Kalau yang ketiga adalah unsur atau senyawa CaS. Ca berarti adalah kalsium, betul, kalsium. S adalah sulfur, beri akhiran ida. Ganti umnya ganti dengan akhiran ida berarti sulfida. Nah, jadi kalsium sulfida. Lalu sekarang yang berikutnya adalah K2O. K adalah
kalium. Nah, kalium, lalu O-nya adalah oksigen, N-nya ganti dengan ida jadi oksida. Kemudian MgBr2. Nah, MgBr2 berarti magnesium bromida. Betul? Magnesium bromida. Lalu bagaimana sekarang dengan LiF? LiF berarti litium. Litium fluorida. Lanjut berikutnya BeCl2. Be adalah berilium klorida. Kemudian yang berikutnya Ca3N2 kalsium. Kalsium nitrida. Jadi tadi ion dari nitrogen itu adalah nitrida. Kemudian Ki. K-nya adalah kalium. I-nya adalah yodida. Jadi kalium yodida. Lalu yang berikutnya adalah RbCl. Rb adalah rubidium. Nah, jadi rubidium ya, rubidium klorida berarti ya. Rubidium klorida. Lalu Na2S. Na adalah natrium. Natrium, S-nya adalah sulfida. Dan yang terakhir contoh di sini adalah barium. Oksida. Nah, inilah beberapa contoh penamaan senyawa biner dari logam dan non-logam. Terutama logamnya adalah golongan 1A dan golongan 2A. Selain logam dari golongan A yang mempunyai satu bilangan oksidasi seperti golongan 1A dan 2A seperti yang sudah dijelaskan, bisa juga suatu senyawa itu logamnya berasal dari golongan B atau golongan transisi. Nah, golongan B ini mempunyai bilox yang lebih dari satu bilangan oksidasi. Misalnya di golongan 6B unsur kromium. Nah, ini simbol ionnya ada dua, ada Cr2+, ada Cr3+. Sehingga biloknya kemungkinan adalah bisa plus 2 dan bisa plus 3. Begitu pula dengan golongan 7B misalnya mangan. Nah, ionnya bisa membentuk ion Mn2+ dan ion Mn3+. Berarti biloknya bisa dua kemungkinan, yaitu bisa plus 2 juga bisa plus 3. Atau unsur transisi yang lain, misalnya di golongan 8B ada besi, ada kobal. Besi juga sama, ada ion Fe2+ dan Fe3+. Kemudian kobal juga CO2+ dan CO3+. Begitu pula unsur transisi yang lain bisa memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Nah, sekarang bagaimana cara pemberian nama dari senyawa yang logamnya berasal dari unsur transisi atau golongan B? Nah, untuk kation yang memiliki lebih dari satu jenis muatan atau lebih dari satu bilangan oksidasinya, maka setelah menyebutkan nama logamnya diberi keterangan angka Romawi di tengahnya sesuai besarnya muatan. Nah, sekarang kita lihat contoh pemberian nama untuk senyawa-senyawa berikut ini. Misalnya di sini ada FeCl2. Nah, apa nama senyawa dari FeCl2 ini? Kita tentukan dulu biloxnya. Bilok dari Cl adalah -1. Nah, supaya jadi 0 karena ini merupakan senyawa, maka bilox Fe-nya adalah plus 2. Nah, coba kita ulangi. Cl-nya kan biloknya -1, -1 kali 2 berarti -2. -2 dengan 2 berarti 0, karena kalau senyawa jumlah biloknya harus sama dengan 0. Nah, kalau sekarang Fe biloxnya adalah plus 2, maka senyawa tersebut namanya besi dalam kurung angka Romawi 2, lalu diberi akhiran klorida atau diikuti dengan kata klorida. Jadi nama senyawa ini adalah besi 2 klorida. Nah, Romawi 2 ini menunjukkan bilox dari Fe. Fe-nya adalah plus 2. Kita lihat yang kedua, contoh kedua. Kita tahu bilox Cl adalah -1, maka supaya menjadi 0
jumlah bilok dalam senyawa ini, berarti bilok Fe-nya adalah plus 3. Maka senyawa ini namanya adalah besi 3 klorida. Besi dalam kurung 3 klorida. Nah, seperti itu. Kita lanjut yang berikutnya. Kita tentukan dulu biloks dari O. Sudah tahu semua bahwa biloks O adalah min 2. Nah, kalau O-nya min 2, maka Mn-nya adalah plus 3. Masih ingat cara menghitungnya? Jadi bilok Mn adalah plus 3. Nah, jadi min 2 kali 3, min 6. Supaya jadi 0, maka Mn-nya adalah plus 3 kali 2 juga sama dengan 6. Nah, oleh karena itu namanya adalah Mn adalah mangan. Mangan dalam kurung biloknya adalah 3. Jadi dalam Romawi 3 lalu diikuti dengan kata oksida. Begitu pula dengan CuO. Nah, CuO itu O-nya biloknya adalah min 2. Maka supaya menjadi 0 jumlah biloknya, bilok Cu adalah plus 2. Maka nama senyawa ini adalah Cu adalah tembaga. Tembaga, kemudian dalam Romawi 2, lalu oksida. Jadi tembaga 2 oksida. Dan contoh terakhir di sini untuk CrCl2, Cl biloknya min 1, supaya menjadi 0 maka bilok Cr-nya adalah harus plus 2. Sehingga nama senyawa ini adalah Cr adalah krom, kemudian biloknya adalah 2, jadi Romawi 2, lalu diikuti dengan kata klorida. Nah, inilah contoh dari pemberian nama senyawa.